Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya setelah kita kemarin belajar tentang ide, lalu membuat produknya, lalu kemasan. Dan sekarang kita masuk ke materi evaluasi hasil usaha. Oke, pokok materi yang akan dibahas adalah tujuan evaluasi usaha itu apa, tahap-tahap evaluasi kelayakan usaha, monitoring dan evaluasi usaha, lalu yang terakhir adalah waktu melakukan evaluasi usaha. 1. Tujuan evaluasi usaha. Evaluasi usaha adalah suatu aktivitas untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Prinsip dasar utamanya adalah membandingkan rencana usaha yang telah dibuat sebelum kegiatan dimulai dengan apa yang telah dicapai pada akhir masa produksi. Suatu usaha dikatakan berhasil apabila usaha tersebut dapat memenuhi kewajiban membayar bunga modal, alat-alat luar yang digunakan, upah tenaga kerja luar, serta sarana produksi yang lain dan termasuk kewajiban pada pihak ketiga. Tujuan evaluasi kelayakan usaha adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek, apakah proyek tersebut berjalan sesuai rencana, dan akan memberikan hasil seperti yang diharapkan. Terdapat beberapa kegunaan dari studi kelayakan, yaitu memandu pemilik dana untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang dimilikinya, memperkecil resiko kegagalan investasi, dan bisa memperbesar peluang keberhasilan investasi yang bersangkutan. Tahap-tahap evaluasi kelayakan usaha. Yang pertama, secara umum studi kelayakan usaha akan mencakup beberapa aspek, yaitu aspek pemasaran, aspek teknis, aspek finansial, aspek legal, dan aspek lingkungan. Dalam kenyataannya tidak semua aspek harus diteliti. Hanya aspek yang dibutuhkan saja yang perlu dianalisis lebih lanjut. Berikut adalah aspek-aspek dalam evaluasi kelayakan usaha. Yang pertama adalah analisa aspek pasar. Evaluasi aspek pasar sangat penting dilakukan karena tidak ada proyek bisnis yang berhasil tanpa adanya permintaan atas barang jasa yang dihasilkan oleh proyek tersebut. Tujuan analisis pasar untuk mengetahui berapa besar luas pasar, pertumbuhan permintaan, dan pangsa pasar dari produk yang bersangkutan. Lalu pada analisa aspek pasar ini digunakan dalam penentuan pasar. Pasar merupakan kumpulan seluruh pembeli aktual dan potensial dari suatu produk. Kriteria yang diukur dalam penentuan pasar sasaran yaitu pasar potensial adalah sejumlah konsumen atau pelanggan yang mempunyai minat terhadap suatu penawaran pasar. Pasar tersedia adalah sekumpulan konsumen yang mempunyai minat, penghasilan, dan akses penawaran pasar tertentu. Yang ketiga, pasar sasaran adalah bagian dari pasar yang memenuhi syarat dan juga bersedia dimasuki perusahaan. Peramalan permintaan. Metode peramalan permintaan dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan peramalan tanpa data statistik. Nah, si peramalan tanpa data statistik juga dibagi lagi menjadi 3, yaitu peramalan analisis menurut sektor si pemakai, memperhatikan faktor-faktor politik, dan yang terakhir adalah evaluasi akhir ukuran pasar. Yang kedua, analisis berikutnya adalah analisa aspek teknis. Analisis aspek teknis ini antara lain menentukan jenis teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhan usaha yang dikaji. Beberapa faktor dipertimbangkan dalam pemilihan jenis teknologi, antara lain jenis teknologi yang diajukan harus memenuhi standar mutu yang sesuai dengan keinginan pasar atau konsumen. Teknologi harus sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai skala produksi yang ekonomis. Pilihan jenis teknologi yang diusulkan sering dipengaruhi oleh kemungkinan pengadaan tenaga ahli, pengadaan bahan baku, dan bahan penunjang yang diperlukan untuk penerapannya. Penggunaan teknologi tersebut ya, maksudnya penerapannya. Pemilihan teknologi hendaknya dikaitkan dengan memperhatikan jumlah dana yang diperlukan untuk pembelian mesin serta peralatan yang diperlukan.
Juga jangan lupa perawatannya ya, diperhatikan juga, jangan cuma beli, "Ah, ini murah," ternyata perawatannya yang mahal, itu sama aja bohong. Perlu juga meninjau pengalaman penerapan teknologi yang bersangkutan oleh pihak lain tempat lain, sehingga dapat diketahui apakah teknologi tersebut telah dapat disetarakan dengan baik. Maksudnya, menggali informasi lebih dalam tentang teknologi yang akan digunakan tersebut. Jangan langsung beli, jangan langsung pakai. Jadi sebelum beli, cari tahu dulu apakah si teknologi ini pernah digunakan oleh beberapa, penjual atau beberapa pebisnis lain. Nah, bagaimana komentarnya? Apakah memang berjalan dengan baik, digunakan dengan semestinya, dan hasil yang dicapai juga memang sesuai dengan yang diinginkan? Nah, itu digali lebih dalam. Monitoring dan evaluasi usaha. Hal yang perlu dievaluasi dalam sebuah bisnis. Yang pertama, posisi keseluruhan usaha. Posisi keseluruhan usaha digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian hasil dari keseluruhan usaha. Dapat diketahui berapa jumlah harta, hitung hutang-hutang pada pihak lain, rata-rata pengeluaran sebulan, dan pendapatan bersih setiap bulannya. Biasakan untuk melakukan pengecekan posisi keuangan usaha setiap saat. Yang kedua, evaluasi kemajuan dan kemunduran usaha. Posisi keuangan biasanya menjadi patokan utama dalam evaluasi kemajuan atau kemunduran sebuah usaha. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan usaha, mengalami kemajuan atau kemunduran. Cara mudahnya adalah membandingkan pada saat awal menjalankan usaha dengan setelahnya. Jadi saat memulai itu bagaimana kondisi keuangan, kondisi segala macam produksi dan persiapannya. Setelah produksi, setelah dijual, itu bagaimana? Apakah mendapatkan hasil? Apakah si alat teknologinya rusak atau bagaimana, itu diinikan. Lebih banyak keberhasilannya atau lebih banyak kegagalannya. Lakukan langkah perbaikan atau pengembangan, misalnya memberikan perhatian pada penjualan yang menurun untuk mengetahui letak kesalahannya. Jadi kalau saat posisi sudah produksi lalu dijual, lalu selalu dilihat setiap waktunya bahwa bagaimana penjualannya, apakah dalam tiap hari itu meningkat, ataukah standar setiap hari yang dijual cuma satu, 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 tapi dalam waktu 1 bulan tuh setiap harinya pasti ada yang dijual, atau malah menurun. Nah, jika menurun itu berikan perhatian lebih, maksudnya lebih digali, kenapa sih bisa menurun? Sehingga dapat dilakukan langkah-langkah efektif agar usaha kita kembali berjalan baik. Tetapi bila kondisi keuangan dan penjualan telah sehat dan mengalami peningkatan, janganlah cepat puas. Jadi kalau sudah, ternyata berhasil, jangan cepat puas, ya udahlah gitu. Nah, jangan ya. Tetap semangat lagi, harus meningkatkan lagi, meningkatkan kualitasnya, kuantitasnya, atau meningkatkan sumber dayanya, atau pokoknya tingkatkan lagi. Pikirkan target usaha. Jika hasil evaluasi sebuah usaha sudah menunjukkan pertumbuhan usaha yang mengalami kenaikan, selanjutnya pikirkan target perbaikan atau pengembangan usaha. Misalnya, apakah ini saatnya melakukan promosi lebih gencar? Jadi kalau misalnya Mas, kayaknya promosi ini waktu yang tepat. Kita punya produk pensil. Kita promosikan gencarnya itu pada saat kapan? Pada saat mau masuk sekolah. Itu biasanya dibutuhkan. Jadi kita gencar promosinya. Apa sudah waktunya Anda melakukan ekspansi usaha ke tempat lain yang lebih ramai? Nah, yang berikutnya waktu melakukan evaluasi usaha. Waktu yang tepat yaitu secara berkala atau secara rutin. Secara rutinnya maksudnya gimana? Apakah setiap hari? Apakah setiap jam? Apakah setiap menit? Tidak. Maksudnya adalah di waktu awal mungkin dekat setelah proses produksi ya, setelah proses produksi dan proses satu siklus itu sampai penjualan. Nah, itu setelahnya dilakukan secara rutin, baik itu bulanan, mingguan, tahunan, triwulan, ataupun terserah itu kalau sekiranya memang diperlukan satu siklusnya berapa bulan. Nah, itu biasanya dirutinkannya seperti itu. Nah, di sini kalau paling seringnya dilakukan adalah evaluasi triwulan, menyangkut evaluasi kegiatan sehari-hari. Nah, itu pendapatan dan pengeluaran, dan tahunan untuk evaluasi secara lengkap yang mencakup laporan keuangan, persaingan usaha, SDM, dan lain sebagainya. Evaluasi berkala sangat baik manfaatnya karena dengan adanya evaluasi secara rutin, maka masalah-masalah yang timbul bisa lebih cepat diatasi dan peluang untuk mengembangkan bisa lebih cepat dimanfaatkan.
atau secara insidental. Kalau tadi secara rutin, ini insidental. Jadi, eee, dadakan mungkin ya. Evaluasi secara insidental dilakukan setiap saat apabila umumnya terjadi masalah yang dirasakan cukup signifikan pada usaha Anda. Evaluasi seperti ini biasanya dilakukan apabila terjadi masalah atau kemunduran pada usaha. Evaluasi insidental kurang baik karena masalahnya sudah terjadi dan tindakan pencegahannya pun sudah tidak bisa dilakukan. Intinya adalah tindakan koreksi. Dengan adanya evaluasi rutin yang baik diharapkan masalah yang timbul bisa ditekan sehingga evaluasi insidental ini pun bisa dikurangi. Hal-hal yang dievaluasi pada suatu usaha, kondisi keuangan usaha, kondisi pasar, pasar usaha sasaran, kemajuan usaha, tahapan pertumbuhan dan pengembangan usaha, dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Oke, anak-anak semua, mungkin sampai di sini dulu ya, eee, pembelajaran kita hari ini, pertemuan kita kali ini. Kita lanjut di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.